Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah. Saya dari 2SID. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan progres dari Proyek Bina Desa, mata kuliah framework. Pertama-tama, saya mendapatkan tugas sebagai membuat bagian admin. Nah, di sini saya menggunakan template uh, dari Material Desk. Nah, di sini tampilan untuk dashboardnya terdapat banyak sekali dan cukup interaktif dan menarik. Lalu di sini bagian formnya uh, cukup banyak variasi di bagian formnya. Lalu di sini ada UI fiturnya, ada button, lalu tipografi, lalu di bagian tabelnya kurang lebih seperti ini. Lalu di bagian chart atau grafiknya seperti ini. Lalu di sampel page-nya terdapat blank page. Lalu ada beberapa tampilan pesan error dan login serta register. Ya, bisa dibilang kalau template ini cukup lengkap, jadi banyak kemudahan-kemudahan menggunakan template ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk melihat hasil dari progres projectnya. Nah, di sini saya cuma menggunakan dashboard dan form serta tables. Jadi ini tampilan dashboard saya, tapi ini bisa diperbagus lagi, bisa disesuaikan lagi ke depannya. Ada beberapa yang masih based on template. Nah, lalu di bagian formnya, di sini data-data yang saya kumpulkan itu seperti nama depan. Ini kita masukkan saja. Lalu ada nama belakang. Lalu ada nomor handphone. Lalu ada tanggal lahir. Lalu ada jenis kelamin. Dan barang atau fasilitas yang dipinjam. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data ini. Nah, jika datanya berhasil disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan di bagian ini. Jika sudah muncul tulisan seperti ini, maka datanya sudah berhasil untuk disimpan. Nah, selanjutnya kita bisa mengeceknya di bagian table. Nah, sebelumnya saya juga udah mencoba untuk memasukkan data, yaitu dengan nama lengkapnya Saiful Anwar, lalu nomor telepon, barang fasilitas yang dipinjamnya, tanggal lahir, serta jenis kelaminnya. Dan ini data yang baru saja kita masukkan tadi. Nah, pada bagian tabelnya kita bisa lihat tadi sudah ada kita inputkan Bayu Wicaksono, dan pada tabel ini kita juga bisa mengedit data yang sudah kita masukkan tadi sebelumnya di form. Kita tinggal pencet tombol editnya, dan dia akan masuk ke bagian edit. Ada beberapa yang belum saya rubah di sini, tapi bentuk editnya kurang lebih seperti ini. Kita ubah namanya menjadi
dan kita klik tombol update, maka dia akan langsung kembali ke tabel, yang dimana tabel ini sudah bisa kita lihat datanya sudah terupdate. Untuk template table dan formnya saya masih menggunakan dari template yang sama, saya seragamkan saja. Saya ambil dari material dash, masih dengan material dash untuk bagian form dan tabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan bagian yang terakhir, yaitu menghapus data. Nah, di sini kita akan menghapus si data yang paling terakhir. Jika kita pencet tombol hapus, maka nanti akan muncul pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika kita klik OK, maka datanya akan terhapus. Begitu pula data, dan ini akan berimbas ke database-nya, bahwa data yang tadi itu sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita akan menggit push si project-nya. Tapi sebelumnya kita perlu membuat repository baru pada GitHub. Nah, cara membuat repository barunya tinggal kita klik new saja. Lalu kita beri nama. Dan repository name di sini harus sesuai dengan nama dari project kita. Jika tidak, dia akan tidak menemukan filenya dan bisa terjadi error. Setelah selesai, kita bisa melanjutkan dengan menggit push. Pertama kita git commit. Maaf, sebelumnya kita harusnya git add dulu. Baru kita git commit. Lalu kita git push. Nah, sebelumnya ada beberapa kesalahan di sini. Jadi karena ini notabene repository baru, maka diperlukan beberapa perintah Git untuk mempersiapkan si repository baru ini tadi agar dikenali oleh lokal. Nah, di sini saya menggunakan git remote at origin. Nah, bagian ininya saya dapat dari si GitHub-nya. Bisa dicek di sini. Setelah kita udah bikin local setelah kita sudah membuat repository baru, kita bisa melihat di bagian sini link HTTPS-nya. Tinggal di copy paste, letakkan di sini. Lalu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan git remote min v, dan di sini terlihat fetch dan push-nya sudah benar. Lalu kita bisa mengecek git branch untuk mencari tahu siapa yang menggunakan. Tapi sebenarnya kalau misalkan PC pribadi, normalnya tidak akan ada pengguna lain atau user lain.
Nah, di sini kita bisa langsung git add. Lalu git commit. Nah, jika ada on branch master berarti ini sudah commitan yang paling baru atau yang paling terakhir. Jadi bisa langsung kita git push. Baik, di sini kita coba lagi. Nah, dan kita pun berhasil mengcommit si projectnya. Di sini ada tadi pesan commit kita, dan commitnya pun sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf banyak kesalahan dan error selama video. Saya Farid Fadilah, kelas 2 SID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.